Saya Teguh Santoso di sini akan menjelaskan konsep HOQ, House of Quality ya. Nah, House of Quality ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu kebutuhan customer ya, konsumen. Nah, yang kedua itu metrik perencanaan, yang ketiga persyaratan teknis, yang keempat itu metrik relationship, kemudian ada korelasi persyaratan teknis dan metrik target pernyataan teknis, persyaratan teknis. Nah, dari itu semua saya buat untuk analisis produk makanan ya, produk makanan yaitu bakso Mas Joko, bakso Pak Eko, dan bakso Mas Luki. Nah, yang kita develop adalah bakso Mas Luki. Di sini interpretasi dari kebutuhan customer yaitu ya, pertama ada rasa yang enak, bahan berkualitas, porsi banyak, ukuran bakso yang besar mungkin ya, tempat yang bersih, parkir yang memadai, sirkulasi udara yang baik, sikap pelayanan, harga terjangkau. Nah, sedangkan dari spesifikasinya itu adalah pemilihan bahan baku dan pendukung, kemudian teknis pengolahan, kemudian ada teknis penyimpanan, ada teknis pengemasan dan penyajian, terus komposisi bahan baku dan pendukung, terus perawatan alat produksi dan sajian, ketersediaan tempat, dan penetapan harga jual. Nah, bisa dilihat hubungan antara kebutuhan pelanggan dan spesifikasi melalui lingkaran-lingkaran ini ya. Lingkaran ini, yang double lingkaran ini artinya hubungannya sangat kuat. Misalnya rasa yang enak dengan pemilihan bahan baku yang mendukung. Terus misal ada lagi hubungan rasa enak ini tergantung dari teknis pengolahannya. Nah, ini bisa dilihat dari lingkaran-lingkaran ini ya hubungannya. Ada yang kuat dan memang ada yang keterkaitan tapi tidak selalu memiliki hubungan yang kuat. Kemudian dari ketiga produk itu ada customer perception ya. Customer perception ini dinilai berdasarkan penilaian objektif dari customer, yaitu poinnya 1 sampai 5. Nah, bisa dilihat untuk bakso Mas Luki ini poin untuk rasa enaknya itu 4, kemudian bahan berkualitasnya 4, dan seterusnya. Bakso Pak Eko untuk rasa yang enak itu poinnya 5, bahan berkualitas dan seterusnya bisa dilihat. Dan bakso Mas Joko untuk rasa yang enak dinilai 4 dan seterusnya bisa dilihat juga. Kemudian goalnya itu yang kita tetapkan adalah untuk rasa yang enak adalah 5, bahan berkualitas adalah 5, porsi banyak 4, dan seterusnya. Nah, sales of point-nya itu ada 1,2 untuk rasa yang enak ya, dan bahan berkualitas juga 1,2, ukuran bakso 1,0, tempat yang bersih 1,0, tempat parkir yang memadai 1,2, sirkulasi udara yang baik 1,2, sirkulasi udara yang baik 1,0, kemudian sikap pelayanan 1,0, dan harga terjangkau 1,0 karena tidak mengaruhi variabel ya. Terus important rasionya yaitu untuk important rasionya ini didapat 1,5, 1,3, 1,2, dan 1. Kemudian ini adalah raw weight-nya. Raw weight-nya kita sum itu hasilnya 48,3. Nah, dari raw weight ini kita neutralisasi raw weight-nya. Jadi 9 ini dibagi dari sum sejumlah data tadi ya, dari sini ke sini.
maka hasilnya adalah ini, normalisasi raw wage-nya. Dari sini kita bisa melihat priority-nya itu apa. Misal rasa yang enak ini 0,19, jadi memang rasa ini sangat berpengaruh untuk kebutuhan pelanggan. Kemudian selain dari rasa adalah tempat yang bersih. Nah, setelah tempat yang bersih adalah bahan-bahan yang berkualitas, kemudian porsi yang cukup banyak, dan seterusnya. Nah, jadi untuk desain targetnya adalah 5, 5, 5, 4, 5, 4, 4, dan 5. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai host of quality. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.